Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pendidikan dan Bapak Ibu yang saya hormati, jumpa kembali dalam acara Bincang Santai yang ke-6. Hari ini Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 dengan topik utama masih pada implementasi backward design dalam peningkatan kualitas sekolah. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan melanjutkan implementasi dari backward design, khususnya di dalam menentukan enduring understanding, yaitu pemahaman-pemahaman dasar, pemahaman-pemahaman yang esensial, pemahaman-pemahaman yang sangat penting, khususnya di dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kenapa ini kita pilih? Saya pilih karena pada pertemuan sebelumnya saya sudah mencoba menyaparkan tentang enduring understanding dalam mata pelajaran matematika, mata pelajaran IPA, IPAS, dan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu, pada kesempatan malam hari ini saya akan menguraikan dan mengupas sedikit tentang tema ini, ya bagaimana implementasi backward design, khususnya bagaimana kita menentukan enduring understanding dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Mengingatkan sedikit saja bahwa identify, design, riset, bagaimana kita menentukan, memilih, dan menetapkan capaian akhir yang ingin kita raih, yaitu salah satunya dengan enduring understanding, yaitu pemahaman-pemahaman yang mendalam dan memiliki dampak yang panjang yang dibutuhkan dalam waktu yang lama, dapat digunakan dalam waktu yang lama, senantiasa dan selalu relevan, ya. Ini adalah salah satu cara kita untuk memilih, yaitu pemahaman-pemahaman apa yang memiliki makna yang dalam dan memiliki dampak yang luas dan panjang. Yang kedua, important to know and do, penting untuk diketahui dan dilakukan. Yang ketiga, what being familiar with, yaitu pantas atau untuk diakrabi, untuk dihabituasi, adalah sesuatu yang memang layaknya kita ketahui. Tiga hal inilah yang menjadi pertimbangan ketika Bapak Ibu, sahabat pendidikan ingin menentukan capaian akhir. Nah, pada kesempatan malam hari ini, sebelum saya menguraikan bagaimana enduring understanding di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, saya ingin kembali mereview menunjukkan bahwa di antara tiga cara, tiga tahapan, tiga proses kita menentukan design, result, atau hasil akhir yang ini kita capai itu, bahwa enduring understanding ini merupakan inti, ya, yang paling dalam. Artinya memang ini bagian yang paling substansi dari kemampuan yang harus kita pertimbangkan di dalam memilih menentukan capaian akhir. Dan ini juga berimplikasi kepada design assessment-nya, yang pada umumnya kalau kemampuan-kemampuan yang dikembangkan dengan enduring understanding model ini, yaitu assessment-nya berupa performance test atau berupa project, ya, open-ended, complex test mungkin, ya, authentic assessment, ya, complex assessment, memang assessment yang membutuhkan proses berpikir, dan ini saya pikir wajar. Semakin keluar, ya, jenis assessment yang disarankan tentunya semakin relatif lebih sederhana, ya, jadi bisa paper and pencil test, ya. Nah, tapi tidak demikian dengan kemampuan-kemampuan yang substansi yang kita sebut dengan enduring understanding. Nah, sahabat pendidikan yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini, di tanggal 10 Oktober 2022 ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang saya maksud implementasi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, ya, karena yang bahasa Indonesia ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya. Kita lihat
implementasi di dalam pendidikan Pancasila. Nah, ini ya. Sahabat pendidikan dan Bapak Ibu yang saya hormati. Oke. Ada yang terlewat. Mohon maaf, saya perbaiki. Ini maksudnya pendidikan Pancasila ya, Pancasila. Ini judulnya pendidikan Pancasila dan isinya sudah betul, ini pendidikan Pancasila. Sahabat pendidikan yang saya hormati, pendidikan Pancasila setidaknya memiliki 4 aspek yang ingin dicapai sebagai capaian akhir dari keseluruhan proses pendidikan Pancasila melalui pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu untuk mewujudkan atau pendidikan Pancasila itu seharusnya mewujud dalam bentuk sikap ya. Jadi mewujud dalam bentuk sikap. Yang sikap apa? Sikap dan perbuatan. Jadi merupakan satu aktivitas atau perilaku yang nyata ya dari setiap warga, bukan hanya sekedar satu pengetahuan ya, bukan sekedar satu pengetahuan. Jadi sikap dan perbuatan segenap warga negara Indonesia, sehingga sikapnya ini tentunya, perbuatannya ini diharapkan dapat mengantarkan seluruh bangsa Indonesia pada kehidupan yang adil dan makmur sebagaimana cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan inilah menurut saya tujuan akhir, capaian akhir dari pendidikan Pancasila yang memang paling substansi. Karena tujuan ini langsung dikaitkan dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat ya, yaitu bangsa yang berkehidupan, yang kehidupannya itu adil dan makmur. Dan ini adalah hal yang menjadi cita-cita bangsa sejak didirikan ya sampai hari ini. Tentu saja kita harus terus bekerja keras untuk bisa mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh bangsa Indonesia. Sahabat pendidikan yang saya hormati, kalau kita ingat bahwa dan kita memahami bahwa tujuan akhir dari pendidikan Pancasila itu sampai pada tujuan yang seperti ini, maka tentu saja pengetahuan-pengetahuan yang kita ajarkan, keterampilan-keterampilan yang kita kembangkan, tentunya haruslah mendukung terbentuknya sikap dan perilaku perbuatan segenap warga negara Indonesia yang tentunya dimulai dari kelas, dimulai dari satu unit jenjang pendidikan yang nantinya mereka akan terjun ke masyarakat menjadi warga negara yang memiliki sikap dan perbuatan yang baik tentunya yang dapat mewujudkan dan menghantarkan seluruh warga negara dan bangsa Indonesia ini menjadi untuk mencapai kehidupan yang adil dan makmur ya. Tentunya ini satu cita-cita yang mulia dan ini saya yakin disetujui dan ini saya yakin semua kita sebagai warga negara sepakat ya dengan tujuan akhir dari pendidikan Pancasila jika kita memahami dengan cara yang baik seperti ini. Ya, ini satu tujuan yang luar biasa yang sangat mulia. Ya, di Bapak Ibu sekalian dan sahabat pendidikan yang saya hormati. Yang kedua, apa yang ingin dicapai oleh pendidikan Pancasila ya? Apa enduring understanding-nya ya di pendidikan Pancasila ini? Yaitu untuk menjadikan warga negara Indonesia ini melaksanakan hak dan kewajiban. Ya, sahabat pendidikan dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, menjadikan dan mewujudkan setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajiban tentunya menjadi sumber kekuatan bangsa Indonesia ya untuk bisa mencapai cita-citanya. Bukan hanya melaksanakan hak dan kewajibannya, tetapi juga turut aktif membentengi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dari berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merusak ketahanan bangsa dan negara Indonesia. Turut aktif membentengi.
Ini adalah satu sikap yang dibutuhkan, yang harapannya dicapai melalui pendidikan Pancasila. Kalau setiap bangsa dan warga negara Indonesia melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, dan semua mereka turut aktif membentengi masyarakat, bangsa, dan negara dari berbagai macam ancaman yang akan merusak ketahanan bangsa, tentu saja ini akan mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang taat hukum, yang konsisten dengan aturan perundang-undangan yang ada, maka dengan demikian akan tereliminir penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran di bidang hukum. Sahabat pendidikan dan Bapak Ibu yang saya hormati, kalau semua masyarakat, paling tidak sebagian besar masyarakat ini taat di dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, tegak hukum di negara kita ini, maka tentu saja negara kita akan menjadi negara yang kokoh, yang bermartabat. Tidak seperti sekarang yang bisa kita melihat di mana penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum ini terjadi di semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sahabat pendidikan, Bapak Ibu, para guru, para pengamat pendidikan, para praktisi, para masyarakat pecinta dunia pendidikan, mari kita dukung dan support tujuan pendidikan Pancasila, ya, dalam rangka untuk mewujudkan setiap warganya menjadi hak orang-orang yang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, serta aktif ikut melindungi, membentengi Indonesia ini sebagai sebuah negara yang terletak di satu hamparan garis khatulistiwa yang berada di antara berbagai benua dan lautan, menjadi lintas budaya, menjadi perlintasan bisnis dan perdagangan antar negara, bahkan antar benua, maka tentu saja Indonesia tidak lepas dari berbagai macam ancaman. Dan tentu saja kita paham bahwa ancaman di negara kita ini bisa berasal dari dalam negara kita sendiri, ya, ancaman internal, dan tidak lupa juga ancaman eksternal. Kalau setiap warga negaranya memiliki kesadaran untuk aktif membentengi dan bersama-sama melindungi negara kita, maka Indonesia akan tetap menjadi negara yang utuh. NKRI akan bisa kita jaga, ya. NKRI akan tetap menjadi satu negara yang besar, yang luas, ya, sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian dan sahabat pendidikan yang saya hormati, ini adalah tujuan akhir dari pendidikan Pancasila. Kadang-kadang kalau saya membaca dan meresapi enduring understanding atau tujuan akhir dari pembelajaran Pancasila ini, terasa ada jarak, ya, antara apa yang sebenarnya ingin dicapai melalui pendidikan Pancasila ini dengan apa yang terjadi di dalam kelas-kelas pembelajaran pendidikan Pancasila yang kadang cenderung teoritis, ya, dan sangat konseptual, tetapi saya melihat dan merasakan kurang aplikatif. Apa yang dipelajari itu ada di ruang-ruang kelas, ya, ada di kertas-kertas dokumen materi, mungkin juga di kertas-kertas